Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa di Masjid Jabal Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas yang membangunnya dan juga yang memakmurkannya. Pembahasan pada malam hari ini sengaja kita angkat tentang sejarah Palestina dan juga sejarah Yahudi yang masuk ke Palestina. Kenapa saya angkat permasalahan ini? Karena belakangan ini kita dihebohkan dengan dunia tentang pernyataan pemimpin Amerika Donald Trump yang hendak memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem dengan dalih dan alasan sejarah bahwa memang orang-orang Yahudi berhak untuk memiliki Palestina secara utuh. Karena mereka kemudian mengangkat sejarah, maka kita angkat sejarah. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu bukan orang-orang yang berhak mendapatkan tanah itu, karena mereka datang belakangan. Kita wajar menilai bahwa orang-orang Nasrani membantu orang-orang Yahudi demi terciptanya negara Israel Raya, karena masing-masing punya kepentingan. Orang-orang Yahudi berkepentingan bahwa di Israel ini, maksudnya di Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa, mereka meyakini bahwa disitulah Haikal Sulaiman. Dan haikal itu maksudnya tempat yang dulu pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman. Mungkin semacam masjid bagi orang Islam seperti itu. Dan tidak besar, hanya beberapa meter kali beberapa meter saja. Dan orang-orang ini berusaha untuk menggali situs-situs itu dan ingin mendirikan kembali Haikal Sulaiman dan merobohkan Masjidil Aqsa. Karena mereka punya keyakinan kalau haikal ini terbangun, maka inilah puncak kejayaan orang-orang Yahudi dan akan menguasai dunia menurut keyakinan mereka. Lalu apa ikut campur tangan orang-orang Nasrani? Kenapa orang-orang Nasrani membantu orang Yahudi? Bukankah ini kepentingan Yahudi? Karena Nasrani juga memiliki kepentingan yang sama.
sama-sama bercita-cita, bermimpi ingin menguasai dunia dengan terbangunnya Haikal Sulaiman ini. Karena menurut keyakinan orang-orang Nasrani, apabila Haikal Sulaiman ini sudah terbangun, maka Isa bin Maryam akan turun dan akan menguasai dunia dan akan memimpin orang-orang Nasrani. Jadi orang Nasrani ini memanfaatkan orang Yahudi, dan orang Yahudi juga memanfaatkan orang-orang Nasrani. Keyakinan kaum muslimin juga sama. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, Imaratul Baitil Maqdis kharabu Yathrib. Kelak bahwa Baitul Maqdis akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin ketika Allah bangkitkan Al-Mahdi Al-Muntadhar Muhammad bin Abdullah, dan akan menguasai dunia. Jadi rupanya tiga agama ini punya kepentingan masing-masing. Yahudi punya kepentingan, Nasrani punya kepentingan, dan tentunya kita kaum muslimin juga punya kepentingan. Sama-sama bermimpi akan menguasai dunia. Tapi bagi umat Islam ini bukan mimpi, tapi ini sebuah kenyataan. Nabi SAW yang bersabda bahwa kelak kekuatan kaum muslimin akan menyatu di Syam, tepatnya di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan angkat sejarah Palestina dan juga sejarah orang-orang Yahudi ini. Sebelum saya angkat sejarah ini, saya ingin menjelaskan tentang fadail Palestina dulu, keutamaan negeri Palestina ini. Negeri Palestina, ikhwan, di situ ada satu kiblat yang dijadikan kiblat pertama dalam Islam. Karena ketika Nabi SAW salat, di awal salat sebelum Allah Subhanahu wa taala memalingkan kiblat, maka kiblatnya Rasul dan para sahabat menuju Baitul Maqdis. Barulah setelah kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah agar kiblat itu dialihkan ke Masjidil Haram. Turunlah ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Baru setelah turun ayat ini, maka Nabi SAW kemudian menyuruh seluruh kaum muslimin sejak hari itu, bahkan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, bahwa kiblat kita telah dirubah dari kiblatnya orang-orang Yahud menjadi kiblat kaum muslimin ke Baitullah Al-Haram. Dari sini menunjukkan bahwa ada sejarah bahwa Baitul Maqdis yang ada di Palestina adalah kiblatnya kaum muslimin. Dan Nabi SAW pernah di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah dan sempat salat di Baitul Maqdis, bahkan menjadi imam bagi para nabi. Kemudian ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, negeri Palestina ini adalah negerinya para nabi dan rasul. Negeri ini adalah negerinya para nabi dan rasul. Negerinya Ibrahim alaihi salatu wassalam, negerinya Ishak, negerinya Yakub, negerinya Ismail dilahirkan di situ walaupun kemudian hijrah ke Mekah. Negerinya Daud alaihi salatu wassalam, negerinya Nabi Yusuf, negerinya Sulaiman, negerinya Yahya, dan para nabi banyak diutus di negeri ini. Jadi negeri ini adalah negerinya para nabi. Bahkan sebagian para nabi dikubur di sini. Seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam dikubur di Khalil, Palestina. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dahulu dikubur di Mesir, tapi kemudian jasadnya dibawa ke Palestina dan dikubur di Palestina.
kemudian juga kuburannya Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam, kuburannya Nabi Ya'qub, Nabi Harun, Nabi Musa. Seluruh para nabi ini dikubur di Palestina. Jadi ini memang negerinya para nabi, ikhwan. Negeri yang sangat suci, negeri tersuci ketiga setelah Mekah, Madinah, kemudian Syam. Dan Nabi SAW pernah bersabda, tuba lisyam, tuba lisyam, tuba lisyam. Kata Nabi SAW, beruntung orang-orang Syam itu, beruntung orang-orang Syam itu, beruntung orang-orang Syam itu. Kemudian sahabat bertanya, kenapa wahai Rasul? Karena Syam, para malaikat Allah mengepak-ngepakkan sayapnya di atas negeri itu. Dan Palestina bagian daripada negeri Syam. Ma'asyiral muslimin, kita tahu bahwa Masjidil Aqsa adalah memiliki keistimewaan yang sangat besar. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan Masjidil Haram, kemudian Masjidil Nabawi, maka Masjidil Aqsa juga sama. Orang yang salat di situ sebanding dengan orang yang salat 500 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Ini keistimewaan yang sangat besar. Bahkan para nabi, para ulama, orang-orang saleh banyak berziarah ke masjid ini. Negerinya para ulama, negerinya kitab-kitab. Banyak para ulama yang kemudian terlahir di negeri Palestina. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i lahir di mana? Di Gaza, Gaza Palestina. Di sana ada Al-Asqalan. Kita kenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan Palestina. Jadi banyak para ulama dunia, bukan ulama kecil, ulama dunia, itu lahir di Palestina. Bahkan Nabi SAW melarang tidak boleh safar dalam rangka ibadah kecuali di 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kata Rasul, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kalian melakukan safar dalam rangka ibadah kecuali di 3 masjid ini. Salah satunya Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami. Ya Allah, berkahi negeri Yaman kami. Di sini Rasul mendahulukan Syam kemudian Yaman, menunjukkan bahwa Syam lebih utama dibandingkan Yaman. Ini menunjukkan bahwa Syam negeri yang penuh berkah, Rasul yang mendoakan. Kemudian juga ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para sahabat Nabi SAW banyak yang hijrah ke negeri Palestina, berziarah ke sana. Di antaranya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, kemudian juga Safiyah istri Nabi, Safiyah bintu Huyai, kemudian juga Mu'ad ibn Jabal, Abdullah ibn Umar, Salman al-Farisi, Abu Dhar al-Ghifari, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, Bilal ibn Rabah, Amr ibn As, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan banyak lagi para sahabat Rasul yang mereka hijrah dan berziarah ke negeri Palestina ini. Artinya ini negeri para sahabat Rasul, bukan hanya negeri para nabi dan rasul, dan juga negeri para sahabat, negeri para ulama, negeri kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Jadi memang luar biasa. Bahkan negeri ini kelak akan menjadi berkumpulnya seluruh manusia, karena negeri ini disebut mahsyar. Di antara tanda-tanda kiamat, akan muncul api dari hadraul maut, kemudian akan menggiring manusia dan mengumpulkan di Syam. Saat itulah kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin, dan banyak lagi kalau kita bercerita tentang keutamaan Palestina.
Lalu sejarahnya, kapan negeri ini memiliki penduduk dan manusia? Apakah orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka adalah memiliki tanah Palestina dan sekitarnya, ataukah siapa? Disebutkan ikhwatu fiddin dalam sejarah, baik sejarah yang dicatat oleh para ulama Islam ataupun sejarah yang dicatat Barat. Bahkan sejarah ini juga tertera dalam perjanjian lama, Taurat, bahwa dahulu yang menghuni negeri tersebut bukan Yahudi. Yahudi itu jauh datang belakangan. Ya. Bagaimana mungkin kemudian Yahudi mengklaim bahwa itu adalah tanah mereka? Mereka datang belakangan. Mereka adalah umat yang terusir dari Mesir. Orang-orang Yahudi hidup di Mesir dari Bani Israel. Kemudian dibawa hijrah oleh siapa? Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang membawa Bani Israel sampai ke Palestina. Jadi mereka itu datang belakangan. Lalu siapa yang pertama kali? Menurut situs sejarah ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang menempati negeri itu adalah satu kabilah yang bernama Kan'aniyun. Kan'aniyun ini kabilah keturunan dari Syam ibn Nuh alaihi salatu wassalam. Artinya ini kabilah dari Jazirah Arab. Jadi orang Arab yang pertama kali memiliki tanah itu. Jadi dahulu ketika terjadi terjadi paceklik yang luar biasa di Jazirah Arab, sehingga banyak kelaparan dan meninggal, maka kemudian mereka mencari tanah untuk hidup, karena mereka sudah tidak bisa hidup lagi di Jazirah Arab. Maka mereka pun berhijrah sampailah ke negeri yang hari ini disebut dengan Palestina. Jadi mereka adalah kabilah Kan'aniyun. Kabilah Kan'aniyun, kabilah dari Arab. Dan mereka memiliki beberapa kabilah. Ada namanya kabilah Amuriyun. Kabilah Amuriyun ini kabilah yang hidup di lembah-lembah di Palestina. Kemudian ada kabilah namanya Yaguthiyun, dan mereka hidup di negeri di sekitar Al-Quds yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kemudian adapun Kan'aniyun, maka mereka hidup di satu daerah yang bernama Arihah, dan Arihah adalah kota tertua di dunia. Belum ada kota di zaman itu kecuali Arihah. Makanya Arihah itu kota tertua di dunia, belum ada kota kecuali ini. Lah hiduplah kabilah namanya Kan'aniyun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kenapa muncul kalimat Palestina? Kalau antum membaca dalam perjanjian lama Taurat, bahkan disebutkan juga dalam Injil, tidak ada kalimat Bani Israel atau Yahudi. Ya. Yang ada adalah kabilah Kan'aniyun. Itu mereka mengakui dan tercantum dalam kitab-kitab mereka. Enggak ada Bani Israel, enggak ada Yahudi, apalagi Yahudi datang belakangan gitu kan dibandingkan Bani Israel. Munculnya kabilah ini, kita tahu bahwa Palestina itu berdekatan dengan Mesir. Karena dipisah dengan Sahara, hanya dipisah dengan padang pasir yang luas. Jadi antara Mesir dan Palestina itu berdekatan. Ya, di situ ada jalur Gaza namanya. Itu pemisah antara Palestina dan Mesir gitu kan. Lah, ada satu kelompok yang kemudian ketika itu menyerbu Mesir. Yang kemudian akhirnya terjadilah kesepakatan karena waktu itu antara Palestina dan Mesir menyatu, bukan beda negara kayak sekarang, tidak, menjadi satu. Sehingga kemudian ketika kelompok yang menyerang Mesir ini kemudian berdamai, maka mereka pun meminta daerah yang disebut dengan Al-Falas, yang kemudian belakangan disebut Palestina, dan sekarang kita kenal dengan Palestina. Dari situlah ikhwatu fiddin bahwa
kabilah yang menyerbu ini akhirnya menetap di sebuah tempat namanya Falas. Lah sebelumnya sudah ada orang-orang Arab yang tinggal di situ. Ya. Sehingga kemudian akhirnya karena berlalunya zaman, berlalunya masa, berkembangnya mereka, akhirnya saling menikah sesama mereka. Antara Yaguthiyun, Amuriyun, kemudian juga Kan'aniyun. Akhirnya tidak ada daerah yang lebih dikenal daripada Falas, yang kemudian belakangan disebut Palestina. Itulah sejarah penamaan Palestina. Jadi sebuah nama tempat yang kemudian sekarang disebut dengan Palestina. Taib. Lalu kenapa kemudian muncul Bani Israel dan belakangan muncul nama Yahudi di sini? Kapan mereka masuk? Kita tahu bahwa ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kalau kita cerita tentang Yahudi, berarti kita cerita tentang kisah Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam dan anak keturunannya. Sedikit saya akan sebutkan tentang kisah Nabi Ya'qub dulu biar antum lebih paham dari mana munculnya orang-orang Yahudi Bani Israel ini. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ikhwan, itu memiliki 2 istri dan 1 budak. Ibrahim itu memiliki 2 istri dan 1 budak. Walaupun yang kita kenal hanya memiliki 1 namanya Sarah dan memiliki budak namanya Hajar. Dia memiliki istri lain dan punya anak. Ya. Tetapi yang masyhur adalah dari Siti Sarah. Lahirlah seorang yang kemudian menjadi nabi penerus Ibrahim namanya Ishak. Nabi Ishak. Dari Ishak inilah kemudian lahir namanya Ya'qub. Ya'qub ini banyak saudaranya. Dan selalu ada konflik antara Ya'qub dan saudara-saudara Ya'qub yang lainnya. Lah Ya'qub ini anak Ishak yang paling saleh, yang kemudian menjadi penerus Ishak, menjadi nabi juga, Nabi Ya'qub namanya. Sehingga dia terkadang di malam hari selalu menyendiri, selalu pergi di malam hari. Dalam bahasa Arab, pergi di malam hari itu namanya Isra. Makanya ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan malam yang ditempuh Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian karena Ya'qub ini selalu berjalan tengah malam, makanya kemudian dia pun disebut Israel. Karena Isra itu diambil dari suka berjalan tengah malam. Tapi ada juga yang mengatakan Isra itu artinya abdun dan il itu adalah Allah. Jadi artinya Abdullah. Karena Ya'qub itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang di zaman itu karena menggunakan bahasa Ibrani menyebutnya sebagai Israel. Jadi penamaan Israel itu dari siapa? Nabi Ya'qub. Ya. Dan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam itu memiliki 4 istri, 2 sah dan 2 budak. Maksudnya yang 2 sah istri dia dan 2 budak, dan semuanya melahirkan anak, sehingga jumlahnya menjadi 12. Lah dari salah satu istri Nabi Ya'qub namanya Rahil, lahirlah seorang nabi yang kelak akan meneruskan Ya'qub kenabiannya, namanya Yusuf, dan juga saudaranya namanya Binyamin. Kita tahu bahwa sejarah ini ma'ruf, sering diceritakan kan. Yusuf dizalimi saudara-saudaranya, akhirnya kemudian dibuang ke sumur, kemudian dipungut oleh para pedagang, sampailah di Mesir, kemudian dibeli oleh para pejabat Mesir, kemudian belakangan menjadi bendaharawan Mesir. Dari sinilah kemudian Yusuf memborong seluruh keluarganya dari Palestina menuju Mesir. Tidak ada satupun keturunan Ya'qub yang tinggal di Palestina. Semua berangkat ke Mesir. Tidak ada satupun. Jadi 12 saudara Nabi Yusuf itu semuanya berangkat ke Mesir, dan ditampung oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam
karena dia telah menjadi pejabat besar di Mesir, bendaharawan, dan sangat dihormati oleh kerajaan Mesir ketika itu. Lah selama Nabi Yusuf hidup, maka Yakub dan anak-anaknya diberikan sebuah daerah, kemudian mereka hidup di situ, dan mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa disebabkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka beranak pinaklah orang-orang ini yang kemudian keturunan dari 12 putra Yakub disebut Bani Israel. Keturunan Israel, Nabi Yakub. Selama mereka berada di Mesir dan Nabi Yusuf masih hidup, mereka dihargai. Mereka hidup senang, hidup mewah, mereka berkembang biak luar biasa. Tapi setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meninggal dunia, mulailah kemudian Mesir menekan mereka. Mulailah suku Kipti, suku terbesar ketika itu yang menguasai Mesir, rajanya namanya Fir'aun, mulailah menjajah Bani Israel ini. Belakangan kemudian Bani Israel menjadi budaknya Fir'aun. Budaknya Fir'aun, tertindas mereka. Karena tertindas inilah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka secara singkat siapa? Nabi Musa. Nabi Musa diutus kepada mereka menjadi rasul Bani Israel dan untuk mendakwahi Fir'aun. Dan subhanallah ikhwan, kita tahu bahwa di zaman Bani Israel diutusnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada mereka, Bani Israel ini menyaksikan 9 mukjizat besar di hadapan mereka dengan mata mereka sendiri. Ketika mukjizat itu turun kepada bangsa Fir'aun, orang-orang Bani Israel juga melihat. Dan 9 mukjizat itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, mukjizat yang kita dikenal dengan hajar, batu. Batu yang mengeluarkan 12 mata air. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata ainan. Dan ketika Bani Israel meminta hujan kepada Nabi Musa karena mereka sudah kehausan, tidak ada air, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, pukullah wahai Musa batu itu. Maka dipukullah oleh Musa batu tersebut, tiba-tiba memancar 12 mata air. Mukjizat. Dari sini mereka menyaksikan mukjizat ini. Tapi Bani Israel ini ikhwan adalah orang yang sangat keras kepala. Nanti kita akan sebutkan bagaimana keras kepalanya orang ini. Ya. Kemudian yang kedua, mereka menyaksikan bagaimana terbelahnya lautan. Betul-betul menyaksikan itu, dan mereka melewati lautan. Ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa dan Bani Israel yang lari dari Mesir ke Palestina, kemudian mereka dihadang oleh lautan besar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa auhayna ila Musa anidrib bi asakal bahra. Dan kami wahyukan kepada Musa agar memukul dengan tongkatnya lautan. Fanfalaka fakana kullu firqin kataudil adhim. Maka kemudian tiba-tiba lautan terbelah menjadi 12 jalan. Kenapa 12 terus? Karena memang Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawahi 12 kabilah Bani Israel. Jadi mereka dikasih satu-satu mata air, satu kabilah satu. Ketika memukulkan lautan juga dibuat 12 jalan. Jadi masing-masing kabilah berjalan sendiri-sendiri. Mereka menyaksikan itu. Ya. Kemudian juga menyaksikan tongkat. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berduel dengan tukang-tukang sihir Fir'aun,
Maka Allah Subhanahu wa taala katakan fa'alqa asahu fa idza hiya thu'ban mubin. Fa'alqi asah. Maka Musa pun kemudian melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang sangat besar. Bani Israel menyaksikannya. Menyaksikan bagaimana tongkat Musa berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecil tukang-tukang sihir Musa. Tukang-tukang sihir Firaun. Kemudian juga kekurangan makanan dan hilangnya buah-buahan, sehingga Firaun dan juga kabilah-kabilah Firaun dari kalangan Kibti, mereka merasa kelaparan, susah cari buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad aqadna ala fir'auna bisinin wa naqsim minats tsamarati la'allahum yadhakkarun." Dan ingatlah ketika kami memberikan hukuman kepada keluarga Fir'aun dan juga para pengikutnya dengan kekeringan yang berkepanjangan dan kurangnya buah-buahan, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Dan Bani Israel menyaksikan ketika orang-orang Fir'aun kelaparan, mereka justru kekenyangan. Ini mukjizat. Ya. Kemudian juga tufan, angin yang sangat besar, yang kemudian banyak membunuh, menghancurkan tembok-tembok dan juga rumah-rumah. Allah katakan fa arsalna alaihim tufan. Allah kirim kepada mereka tufan, angin yang sangat besar. Kemudian juga al-jarad, di mana-mana belalang. Belalang di mana-mana, ikhwan. Di rumah-rumah, di dapur-dapur, bahkan di tempat tidur, belalang di mana-mana. Kemudian juga kumal kutu dan juga dafadi', katak dan kodok, di mana-mana ada kodok. Kemudian juga darah, di mana seluruh air bersih menjadi merah dan berdarah. Dan ini disaksikan Bani Israel dan juga orang-orang Fir'aun. Kemudian juga bagaimana tangan Nabi Musa yang bercahaya, dan banyak lagi mukjizat yang diberikan kepada Musa. Tapi sekali lagi saya katakan, ikhwan, bagaimana degilnya Bani Israel. Allah sudah tampakkan banyak mukjizat kepada mereka, tapi mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perhatikan ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam berhasil menyeberangkan Bani Israel sehingga mereka mampu melewati lautan dan Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Mulailah kemudian ketika mereka melewati satu kabilah dan kabilah itu menyembah berhala, tiba-tiba satu di antara mereka datang kepada Musa dan mengatakan, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Hei Musa, jadikan untuk kami berhala-berhala sebagaimana mereka punya berhala untuk disembah. Lihat, Allah sudah tampakkan 9 mukjizat. Harusnya mereka makin beriman, kan begitu? Ini sudah diseberangkan, lihat ada orang nyembah berhala, minta pula berhala. Bani Israel, ikhwan. Inilah wataknya orang-orang Yahudi. Makanya Nabi SAW ketika perang Hunain kemudian melewati ada pohon yang di zaman jahiliyah selalu digantungkan pedang dengan keyakinan bahwa kalau mereka gantungkan pedang di situ, maka pedang itu akan ditransfer kekuatan, dan apabila dipakai maka pedang itu akan mudah untuk membunuh musuh. Itu keyakinan orang musyrik tabaruk dengan pohon bidara. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, jadikan jugalah pohon sama seperti pohonnya orang-orang musyrik, biar sebelum perang kita gantungkan juga pedang kita di situ." Oh, Rasul marah. Allahu Akbar, kata Rasul. Kalian ini persis seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, "Jadikan untuk kami banyak berhala sebagaimana mereka banyak berhala." Lihat. Akhirnya kemudian Rasul marah dan mengatakan, "Innakum qaumun tajhalun." Kalian ini bodoh. Sudah dikasih hidayah tauhid mau syirik pula.
Tidak cukup ikhwatu fiddin, selama perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam hijrah menuju Palestina. Ketika itu ikhwatu fiddin, Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 malam untuk datang ke Bukit Saina yang disebutkan dalam Al-Quran itu Tur. Namanya ada Suratul Tur. Di situ ada bukit, namanya Bukit Saina, Bukit Tur, Tur Sina. Ya. Maka Nabi Musa meninggalkan Bani Israel dan menyerahkan kepada saudaranya Harun. Jadi Harun itu sebagai wakil Musa supaya menjaga akidah Bani Israel, karena dia akan diturunkan kitab termulia pertama yang Allah turunkan, namanya Taurat. Nabi Musa berangkat menuju Tur, kemudian Allah turunkan Taurat dan Allah catat Taurat dengan tangannya. Satu-satunya kitab yang dicatat oleh Allah langsung adalah Taurat. Maka Musa pun kemudian membawa Taurat itu pulang. Sesampainya di Bani Israel, marah Musa. Kenapa? Rupanya Bani Israel yang dulu menyembah Allah, tiba-tiba mereka berubah menjadi penyembah patung sapi, namanya Samiri. Bayangkan, ditinggal 40 hari bisa kufur. Padahal mereka sudah melihat 9 mukjizat besar. Bani Israel lihat. Ya. Mereka sudah melihat 9 mukjizat, hanya ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa bisa kafir. Menyembah Samiri, patung sapi. Maka kemudian Nabi Musa marah kepada siapa? Kepada Harun. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Musa marah, kemudian mengambil rambutnya Harun dan memegang janggutnya seperti ini, kemudian tarik ke depan. Kalau antum nggak ada janggutnya susah lah. Pegang kepala, pegang janggut, kemudian ditarik sama Musa. Maka Nabi Harun mengatakan, ya bena la ta'khud bilihyati wa bira'si. Wahai anak saudara kandung, jangan kau ambil kepala dan janggutku. Kemudian, innal qauma istad'afuni wa kanu yaqtulunani. Sesungguhnya Bani Israel itu tidak menganggap aku, bahkan mereka mau membunuhku. Bayangkan. Ya. Sudah meremehkan Nabi Harun, mereka pula akan membunuh Nabi Harun. Jadi kalau Nabi Harun menghalang-halangi mereka menyembah Samiri, maka Harun akan dibunuhnya. Kata Harun, bisa apa aku? Ya. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam diturunkan oleh Allah Azza wa Jal satu syariat agar mereka bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Mereka diberikan pisau dan agar mereka membunuh diri-diri mereka. Gara-gara mereka sudah beralih agama, menyembah Samiri. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, hei kaumku, kenapa kalian mendolimi diri kalian? Kenapa kalian berubah keyakinan kalian? Kalian sembah Samiri, patung sapi itu. Maka bertobatlah kalian kepada Allah dengan cara bunuhlah diri-diri kalian. Lihat, tobatnya zaman dulu ngeri, Pak. Ya, ini tobatnya zaman dulu. Kalau orang sekarang enak tobatnya kan. Orang muslim kemudian murtad, tinggal balik lagi syahadat. Orang dulu nggak kayak gitu ya. Kalau murtad ambil pisau bunuh. Untung antum jadi umatnya Rasul. Ini umatnya Nabi Musa berat. Tobatnya megang pisau dibunuh sendiri. Maka Nabi Musa mengatakan, taatilah hukum Allah ini, isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati.
tiba-tiba mereka mengatakan sami'na wa asaina. Ya, kami dengar, tapi kami bermaksiat. Gak mau. Makanya Nabi SAW pernah marah kepada para sahabatnya gara-gara ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di akhir surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah amalan hati yang akan dihisab. Wa in tukhfu ma fi sudurihim wa in tubdu aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang kalian tampakkan dari amalan kalian, apapun yang kalian sembunyikan dari amalan kalian, maka Allah akan menghisab kalian. Sahabat mendengar ayat ini berat. Kalau yang tampak bolehlah, kalau yang enggak tampak macam mana pula dihisab. Karena setiap orang itu tidak lepas daripada hati yang terkadang punya keinginan untuk berbuat jahat walaupun tidak sampai. Semua orang kan seperti itu. Tidak mungkin hati itu bersih terus kan mau melakukan kebaikan. Terkadang hati kita ini memiliki keinginan yang berbeda, kejahatan. Kalau yang tersembunyi akan dihisab berat bagi kami wahai Rasul. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan atakuluna kama qalat ahlul kitabaini qalu sami'na qulu sami'na wa ata'na. Maka mereka mengatakan sami'na wa asaina. Apakah kalian akan mengatakan seperti perkataan ahli kitab yang disuruh oleh nabinya sami'na wa ata'na, malah mengatakan sami'na wa asaina? Katakan sami'na wa ata'na. Maka sahabat pun kemudian akhirnya mengatakan sami'na wa ata'na. Dari situlah kemudian mereka mendapatkan keringanan. Maka turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kecuali yang kalian mampu melakukannya. Turun keringanan setelah mengatakan sami'na wa ata'na ini. Lah orang-orang Bani Israel ini bukannya sami'na wa ata'na tapi sami'na wa asaina. Marah Nabi Musa karena mereka tidak mau bertobat dengan cara membunuh diri-diri mereka. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar bukit Tur itu diangkat. Kemudian berada di atas kepala mereka. Mau tobat atau mau dibanting di bukit Tur ini. Coba. Bukit Tur diangkat dan mereka ada di bawahnya. Dan Allah katakan wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah gambarkan ini. Dan ketika kami angkat gunung Tur itu, kemudian seolah-olah gunung itu akan menimpa mereka. Kemudian mereka diingatkan dengan nikmat Allah. Diingatkan bagaimana mereka dulu diperbudak oleh Fir'aun, kemudian diselamatkan oleh Musa, kemudian diberikan nikmat yang banyak. Kalian masih kufur? Barulah ketika bukit akan dibantingkan kepada mereka, barulah mereka mengambil pisau dan membunuh mereka. Oh, jadi mereka melaksanakan itu kalau di bawah ancaman. Itulah Bani Israel, Yahudi itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum sampai di situ. Ketika sebagian mereka melihat bagaimana saudara-saudara mereka harus membunuh diri-diri mereka karena mereka telah berpindah keyakinan menyembah Samiri. Rupanya yang melihat kejadian itu juga tidak mau bertobat, tetap juga kufur. Suatu ketika mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk diturunkan ma'idatan minas sama. Makanan tetapi langsung yang membuat Allah dan diturunkan dari langit. Anda bisa bayangkan coba. Minta makanan tapi diturunkan dari langit. Apakah kemudian keinginan mereka ditolak? Tidak. Keinginan mereka dikabulkan. Subhanallah. Akhirnya diturunkan
makanan namanya manna wassalwa. Manna, diturunkan makanan itu jatuh dari langit, kemudian bergantungan di pohon-pohon. Maka mereka tinggal naik, tinggal diambil makanan itu. Kemudian salwa, sejenis daging burung. Enak makanannya. Gimana enggak enak, langsung dari langit makanannya. Ya. Subhanallah. Akhirnya ikhwatu fiddin, mereka bosan. Asik makan itu saja, bosan akhirnya. Ya. Kemudian akhirnya karena bosan, maka mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ingin sayur mayur. Bosan dengan ini katanya. Saya ingin sayuran, ada bawang merah, ada bawang putih. Bayangkan. Ya. Sehingga mereka mengatakan, wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Dan ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, "Hei Musa, kami tidak sabar dengan satu makanan ini saja, saya minta makanan yang lain." Ya. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa itu sayur mayur, mimbakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya Allah, dikasih makanan enak, mau makanan yang enggak enak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, ihbitu misra. Kenapa kalian memilih makanan yang enggak enak dan membuang makanan yang enak? Kalau hanya ingin sayur mayur, bawang-bawangan, sana ke Mesir. Antum tinggal pergi ke kota, beli, ada. Kenapa mesti harus kemudian diturunkan dari langit? Degilnya Bani Israel, ikhwan. Ya, sudah Allah Subhanahu wa taala utamakan mereka, tetap saja mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika ikhwatu fiddin, ini masih di tengah perjalanan hijrah mereka sampai ke Palestina ini, di sepanjang jalan mereka itu diperlihatkan mukjizat yang banyak. Akhirnya suatu ketika ada salah seorang terbunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa agar memotong seekor sapi betina. Kemudian dipukulkan dagingnya kepada orang yang mati, maka dia akan hidup sesaat dan akan menyebut siapa pembunuhnya. Tapi orang Bani Israel ini tidak mau melaksanakan dan mengira itu adalah olok-olokan dari Musa. Gimana Musa ini? Kita ini mencari siapa yang membunuh orang ini. Kenapa disuruh menyembelih seekor sapi? Apa kaitan pembunuhan dengan seekor sapi? Maka Musa mengatakan, sudah, lakukan saja. Kalau mereka melakukan, selesai sebenarnya. Tapi mereka mengatakan, sapinya seperti apa? Warnanya kayak apa? Kemudian sapi ini sudah dibajak atau belum? Coba nyari yang susah. Ya. Akhirnya kemudian disifatkan tuh oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sapinya. Sapinya safraun faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Warnanya harus kuning mengkilat, yang kalau orang lihat itu senang. Kan belum tentu ada orang senang, ini harus senang kalau orang-orang melihat. Susah juga kan? Ya. Awanun baina dzalik, harus nggak boleh tua, nggak boleh muda. Ya. La dalulun fihi wala, dan tidak juga pernah dipekerjakan, artinya tidak pernah dijadikan untuk membajak sawah dan kebun. Pokoknya sulit. Makanya Allah mengatakan, hampir-hampir mereka tidak mendapatkan sapi itu. Bukan tidak ada sapinya, ada sapinya. Tetapi mereka tidak sanggup menebusnya, karena Allah takdirkan sapi itu yang punya anak yatim. Kemudian karena itu satu-satunya warisan dari orang tuanya, anak yatim yang saleh, dari keluarga yang saleh. Maka malaikat menjelma manusia, ngomong sama anak yatim itu, "Nak, nanti sebentar lagi ada orang yang akan menawar sapimu. Jangan kau kasih kecuali kau jual dengan seberat emas seberat sapimu." Gimana kan coba? Ngumpulkan emas seberat sapi itu gimana itu? Ya. Akhirnya kemudian karena memang itulah syaratnya gitu kan, harus membeli sapi dengan seberat emas sebesar sapi, ya terpaksa orang-orang mengumpulkan apa yang diminta anak itu. Kaya anak ini kan gitu. Ya, coba. Seperti itu ta'annutnya orang-orang Bani Israel. Jadi memang, aduh, orang Bani Israel ini keras kepala. Jadi antum jangan kayak Bani Israel, keras kepala. Ya.
Bahkan setelah kejadian ini betul-betul mendapatkan sapi, kemudian dipukulkan kepada orang mati dan hidup lagi, kemudian menyebut siapa pembunuhnya. Bukannya mereka bertobat dengan melihat mukjizat ini, bahkan summa qasat qulubuhum, malah keras hatinya ikhwan, makin keras. Bahkan Allah mempermisalkan, kalau hati ini keras, batu loh, kalau terkena tetesan air bisa bolong. Tapi hatinya Bani Israel lebih keras daripada batu. Tuh bayangkan, itu Bani Israel. Seperti itulah orang-orang Yahudi. Akhirnya ikhwatu fiddin, setelah kemudian mereka pun berjalan jauh meninggalkan Mesir gitu kan. Ada sebuah kejadian, mereka tersesat. Mereka tersesat dan tidak bisa masuk dan meneruskan perjalanan. Karena ada satu wasiat Nabi Yusuf yang belum pernah mereka tunaikan. Di mana Nabi Yusuf itu berwasiat agar jasadnya dipindah dari Mesir dan dikubur di Palestina. Dan ketika itu tidak ada yang tahu di mana letak kuburan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kecuali seorang nenek tua. Dan ini teringat dengan kisah Rasul ketika pulang dari peperangan. Ketika itu Nabi SAW kehabisan bekal, kemudian singgah di salah satu perkampungan di perbatasan Madinah, perkampungan orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah karena berkhianat. Rupanya Rasul dijamu oleh seorang nenek Yahudi. Karena sudah kehabisan bekal, maka Rasul pun mampir dan diberikan jamuan yang luar biasa. Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang, walaupun yang berbuat baik itu orang kafir. Karena balasan yang baik itu harus kebaikan ikhwan. Orang kalau sudah berbuat baik kepada antum, telah memberikan jasa kepada antum, apakah berupa ilmu, berupa pendidikan, harusnya dibalas dengan kebaikan, bukan malah dizalimi orang tersebut. Ya. Lah Nabi SAW tidak seperti itu. Walaupun yang berbuat baik orang kafir, dia akan berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Jadi dia ngomong sama nenek itu, "Nek, kamu sudah berbuat baik kepada saya. Kira-kira apa yang akan kau minta?" Karena Rasul kan baru pulang dari peperangan, banyak membawa harta ghanimah, harta rampasan perangan gitu. Kata nenek tersebut,